Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Yasin, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhana, kata Allah Subhanahu wa taala, subhana, maha suci Allah. Menurut para mufassir, apabila ada kata subhana mengawali sebuah pembahasan, maka Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan sesuatu yang luar biasa kepada kita. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu itu dengan serba berpasang-pasangan. Mimma tumbitul ardu, semua yang ada di permukaan bumi ini itu semuanya serba berpasang-pasangan. Wa min anfusihim, dan apa yang ada pada diri manusia itu juga berpasang-pasangan. Ya. Hanya saja kadang-kadang pasangan itu tidak kelihatan atau biasa tidak dicari, makanya tidak ketemu. Kalau dicari tetap ketemu, itu namanya pasangan. Karena semua manusia itu berpasang-pasangan. Begitupun dengan hewan itu berpasang-pasangan. Dan semua kata Allah yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu semua serba berpasang-pasangan. Baik pasangan dengan buruk, jelek berpasangan dengan ganteng, ya, dan seterusnya. Wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun, kata Allah, dan apa saja yang kita tidak ketahui itu semua berpasang-pasangan. Semua makhluk yang diciptakan Allah itu pada dasarnya semua berpasang-pasangan. Jadi kita memasuki yang namanya nikah. Nikah ini apa itu artinya nikah? Ya. Nikah di dalam Islam itu adalah an-nikahu akdun. Ya, nikah itu merupakan sebuah akad. Apa itu akad? Ya, akad itu ada aturan-aturan mainnya. Ya, akad yang pertama itu ketika kita melangsungkan akad nikah itu ada namanya wali. Ya, ada namanya saksi. Ada saksi, ada wali, ada saksi, ada mahar. Itu namanya nikah. Kalau kawin beda. Kalau kawin itu biar tidak ada wali, tidak ada saksi, tidak ada mahar, bisa melangsungkan, itu namanya perkawinan. Tetapi nikah tidak. Harus ada wali, ada saksi, dan ada mahar. Itu aturannya. Makanya kalau perbedaan antara nikah dengan kawin itu, ya, makanya tidak pernah kita dengar itu ayam nikah, ya, sapi nikah, kucing nikah, semuanya kawin. Jadi kata kawin itu berhubungan dengan, ya, semua yang berpasang-pasangan. Makanya kalau kita biasa di pertanian itu atau di peternakan, biasanya kalau tumbuh-tumbuhan itu tidak mau berbuah, biasa dikasih kawin, bukan dikasih nikah. Ya. Begitupun dengan di peternakan biasa, kalau ada hewan yang tidak mau beranak atau melahirkan itu biasa dikasih kawin, bukan dikasih nikah. Makanya nikah dengan kawin itu berbeda. Makanya yang dialami nanti oleh adik kita ini itu proses nikah, bukan proses kawin. Makanya biasa ada mempermasalahkan kalau ketika melangsungkan akad nikah itu saya nikahkan dan saya kawinkan. Itu tidak perlu lagi ada kawinkan, karena di dalam nikah itu sudah diatur itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa di dalam nikah itu ada semacam keinginan-keinginan yang dicapai. Yang pertama, keinginan yang akan dicapai ketika kita melangsungkan pernikahan itu adanya namanya litaskunu ilaiha. Ada ketenangan di antara kedua belah pihak.
Makanya kalau kita menikah dengan sama jenis itu, rasa-rasanya tidak ada ketenangan. Apalagi kalau menikah bukan kita punya istri sendiri. Ya, ada orang menikah dengan bukan istrinya. Ya, pasti menikah dengan istrinya sendiri. Kalau dia menikah dengan istrinya sendiri, pasti dia akan mendapatkan ketenangan. Atau dia kawin dengan istrinya sendiri, pasti dia akan mendapatkan ketenangan. Berbeda kalau dia kawin dengan orang lain. Makanya ada yang bertanya sama saya, Ustadz, saya ingin kawin lagi. Ya, tidak apa-apa, tapi jangan nikah. Kalau kawin lagi silakan, biar berkali-kali, biar setiap malam kawin, nggak ada masalah. Yang penting kawin. Ya. Tetapi kalau nikah jangan. Kalau nikah harus ada persetujuan dari istri pertama atau istri yang sah. Jadi begitu aturannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan perkawinan itu yang pertama adalah menciptakan keturunan. Ya. Jadi kalau tidak ingin menciptakan keturunan, ya tidak usah kawin. Banyak juga yang kawin-kawin tapi tidak mau punya keturunan. Sama dengan di luar negara kita, seperti di Barat, di Jepang, di Cina dan lain sebagainya. Dia ingin nikah tapi tidak mau punya keturunan. Ya. Makanya pemerintah Jepang sekarang ini, barang siapa yang ingin punya anak, ingin menikah, maka negara memberikan santunan kepadanya. Dia semua yang tanggung semua itu proses perkawinan. Bahkan ketika nanti punya anak, negara juga akan memberikan santunan kepada dia. Jamin anaknya itu sampai di mana saja yang dia mau tempuh, negara akan memberikan santunan kepadanya. Dia ingin jadi dokter, jadi pengusaha dan seterusnya, maka pemerintah memberikan fasilitas kepadanya. Yang penting dia ingin melahirkan anak. Berbeda karena seperti di Rusia sekarang itu, dia menghimbau kepada semua masyarakatnya bahwa silakan memperbanyak anak. Silakan memperbanyak anak. Negara akan memberikan jaminan kepada anaknya nanti ketika lahir. Tak usah ragu dengan banyaknya anak. Karena di Rusia sekarang itu tidak ada orang yang mau menikah, tidak mau punya anak. Tidak ada yang mau punya anak. Katanya mengganggu pekerjaan, mengganggu aktivitas. Berbeda di Indonesia, justru kita mau memperbanyak anak dilarang. Tetapi sekarang itu sudah keluar aturan, silakan membuat anak, ya silakan membuat anak, tapi ada tapinya, ya. Silakan membuat anak melebihi dari 2, tapi harus mempunyai tujuan. Jangan punya anak tapi tidak ada tujuannya itu anak. Makanya kalau kita ingin bikin anak, apa tujuan anak nanti kita ini? Kita mau sendiri apa yang kita punya anak? Itu pemerintah sekarang seperti itu. Ya, jangan dibuat saja kemudian dibiarkan, akhirnya jadi ya kita tahu sendiri di masyarakat kita itu banyak golongan-golongan kasihan yang punya anak tetapi anaknya terlantar, tidak bisa dia urus. Ya, itulah yang dikhawatirkan oleh negara sekarang. Ya, makanya pemerintah sekarang itu pusing mengurusi dengan perkembangan itu, perkembangbiakan manusia di Indonesia itu, pemerintah pusing sekarang. Ya. Makanya dia buatlah aturan-aturan main seperti ini supaya ya ini ketika lahir anak itu bisa betul-betul diberikan pendidikan yang layak, kemudian bisa dijaga sehingga dia bisa menjadi manusia seutuhnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan pernikahan yang pertama.
memiliki keturunan. Yang kedua adalah tujuan pernikahan itu adalah beribadah. Ya. Makanya ada yang bertanya kepada kita, ibadah apa yang paling enak? Ya, ibadah apa yang paling enak? Jawabannya nikah. Makanya ibadah yang paling enak itu menikah. Ya. Ya. Kenapa? Banyak orang yang sudah menikah tapi ingin menikah lagi, itu karena nikah itu ibadah yang paling enak. Makanya kalau ada orang yang tanya kepada saya, nikah ibadah apa yang paling enak? Nikah. Makanya banyak orang yang sudah menikah ingin menikah lagi karena enaknya itu menikah. Akan tetapi perlu kita ketahui, biasa nikah itu awal-awalnya enak. Ya, awal-awalnya enak. Ya, mungkin 1 bulan, 2 bulan enak-enak, tapi setelah memasuki masa hamil, ya, itu sudah tidak enak. Ya. Laki-lakinya juga tidak enak, perempuannya lebih-lebih. Ya, makanya kata Nabi, barang siapa yang mengandung, ya, barang siapa yang mengandung anaknya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa yang mengandung itu sampai anaknya itu lahir. Ya. Dan ketika ingin melahirkan lagi, kata Rasulullah SAW, maka dia ketika melahirkan anaknya itu sama seperti ibadahnya orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya kalau ibu meninggal dunia dalam keadaan melahirkan tadi, itu langsung susu. Ya, seperti itu kalau orang berjihad di jalan Allah itu ketika mati dalam medan pertempuran itu, dia langsung tidak ada lagi pertanyaan mungkar nakir, langsung masuk. Makanya mungkar nakir itu lepas tangan kepada beberapa orang. Yang pertama, wanita yang meninggal karena melahirkan, itu langsung masuk surga. Kemudian orang yang mati di dalam jihad membela agama Allah, itu langsung masuk surga. Itu tidak ada lagi malaikat kalau itu tanya-tanya, bapak buka mani, mamuka, maki, belatuka, tidak ada lagi seperti itu. Langsung masuk surga. Itulah kelebihan-kelebihannya seorang wanita. Kemudian kelebihannya lagi seorang wanita ialah ketika dia memberikan makanan kepada atau memasakkan makanan kepada anak dan suaminya, dan seorang ibu itu keluar keringatnya ketika dia memasakkan makanan, membikinkan makanan kepada suami dan anaknya, kemudian keluar keringatnya, keringatnya itu menjadi perisai panas api neraka. Dan di hadis lain dijelaskan bahwa seorang ibu yang memberikan makanan kepada anak dan istrinya, maka dijauhkan api neraka dengan 7 parit. Ya, maksudnya 7 parit begini, seumpama api neraka di sini, apinya di sini, ada parit lagi semacam sungai. Ya, sungai di situ ada air. Ketika mau menyeberang itu api, dihadapi lagi dengan air. Ada parit lagi. Itu 7 parit baru bisa menyentuh panasnya api neraka itu kepada si ibu tadi. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah beberapa kemuliaan-kemuliaan seorang ibu. Jadi ketika memasuki nanti proses malam pertama itu harus beberapa hal itu diperhatikan. Jangan kajuru-juru. Ya, kasih tahu nanti suami kita, ini kajuru-juru kita pakai di baca atak ya. Kalau kita tidak pakai baca atak, jangan maju. Ya, sedang itu namanya gas.
perkataannya iblis itu namanya dasim. Nah, ini dasim tugasnya itu menggoda manusia itu di rumah. Ya, ini perlu diperhatikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah lama kawin, bahwa di rumah kita itu ada namanya dasim. Ini namanya anak iblis. Anak iblis namanya dasim. Tugasnya yang pertama, dia memasuki tempat-tempat yang tidak diucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan tidak diucapkan Assalamualaikum. Makanya kalau kita masuk ke dalam rumah tidak mengucapkan salam, ikut juga dia, ikut juga masuk ke dalam rumah. Ya, tugasnya itu memasuki tempat-tempat di mana tidak ucapkan Bismillah dan Assalamualaikum. Kalau kita makan atau minum tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim atau Assalamualaikum kepada makanan itu, maka dia juga terlibat di situ. Ketika terlibat di situ, kita minum itu makanan, dia juga minum itu makanan, kemudian dia mengalir di dalam diri kita. Nah, makanya di dalam Al-Quran dijelaskan, ya tahabbatu syaitanu minal mas, maka setan itu mengendalikan dirinya. Nah, sehingga ketika diberikan nasihat kepadanya susah menerima nasihat. Nah, makanya anak kita itu biasa susah sekali dikasih tahu, susah sekali disuruh sembahyang, susah sekali disuruh mengaji dan seterusnya, susah sekali disuruh belajar. Itu karena ada keterlibatan dasim di situ. Ya. Makanya orang-orang tua kita perlu mengetahui hal itu, jangan sampai nanti ketika kita kembali di rumah kita lihat anak kita makan begitu saja tanpa ada bacaan-bacaan diawali sebelum dia makan. Makanya kita ajar kalau sebelum makan itu kita baca Bismillah supaya makanan itu masuk berkah. Kenapa dikatakan berkah? Karena tidak ada keterlibatan setan di dalamnya. Kalau ada makanan yang kita makan rasa-rasanya tidak berkah, berarti ada keterlibatan setan di dalamnya. Berapa kali saya bahas ini berkah itu, sedikit kita bahas berkah. Berkah adalah al-barakah bermakna az-ziyadah. Berkah itu ada nilai tambah di dalamnya. Kemudian al-barakah bermakna an-ni'mah, ada kenikmatan di situ. Kalau kita makan makanan itu seakan-akan kita ada kepuasan tersendiri, ada kenikmatan tersendiri, sehingga makanan itu ujung-ujungnya kita tidak ada rasa mencela, makanan apa ini. Kalau makanan yang berkah tidak ada pencelaan di dalamnya, ya. Jadi itu berkah. Jadi kita lanjut bahwa dasim ini ada di dalam rumah. Ya. Begitupun ketika kita ingin berhubungan tadi dengan istri kita atau suami kita, itu juga mereka terlibat. Makanya ada doanya. Ya. Makanya laki-laki itu kalau kita masuk ke dalam rumah atau kamar pengantin kita atau kamar istri kita ucapkan Assalamualaikum ya babul rahmah, ya, atau babul jannah, ya, atau babul khair. Itu kita ucapkan, ya, supaya semua setan-setan yang ada dalam tadi itu keluar. Makanya kata Nabi, rumah yang diucapkan salam atau Assalamualaikum, maka iblis mengatakan atau setan mengatakan bahwa tidak ada tempat kita bermalam di dalam rumah ini untuk malam ini. Ya, makanya dia mencari tempat-tempat yang lain. Dijelaskan dalam hadis lain juga bahwa setan-setan itu ketika kita sebelum makan tadi membaca Bismillah atau Assalamualaikum kepada makanan itu, maka dia tidak makan. Akhirnya setan-setan itu menjadi kurus krempeng. Ketika dia kurus, dia tidak mempunyai daya untuk menggoda kita. Makanya kita tidurnya tanpa ada mimpi-mimpi buruk dan lain sebagainya. Begitupun kalau kita
ingin melangsungkan tadi semacam perkawinan atau bahasa anunya kan, berhubungan dengan istri kita, maka sebelum kita melakukan itu setidaknya kita mengusir dulu yang pengganggu-pengganggu itu. Setidaknya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau ada yang lain-lain lagi, Allahumma jannibna ajatil minasyaitonir ma razaqtana, dan seterusnya. Wa a'udzu bika ayyahdurun, itu banyak dibaca-baca semua. Setidaknya ya. Makanya saya minta kepada calon pengantin nanti sebelum kita melangsungkan pernikahan itu belajar kepada orang-orang tua kita, ya, supaya nanti ketika kita mengarungi pernikahan ini, ya kita sudah tahu bahwa di dalam pernikahan itu banyak ujiannya. Ya. Kenapa banyak ujiannya? Karena ada dasim di dalam. Tugasnya dasim itu salah satunya adalah bagaimana ini orang yang berstatus suami istri ini itu bisa bercerai. Ya. Ini tugasnya dasim. Bagaimana dia bisa bercerai? Bagaimana dia bisa cekcok? Ya. Jadi makanya kita nanti kalau punya rumah sendiri, ya usahakan itu, usir semua setan-setan supaya tidak ada yang mengganggu di dalam. Saya saja menikah itu awal-awalnya memang bagus-bagus, nah, karena masih bagus keuangan. Ketika sudah punya anak, nah itu mulai keuangan semakin susah. Ya. Tetapi kata Nabi kita Muhammad SAW ketika dia menasihati anaknya Fatimah, wahai Fatimah, sesungguhnya pernikahan itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nikah itu adalah ketetapan, dan nikah itu kata Nabi adalah merupakan misakan ghaliza, ikatan yang paling kuat. Ya. Misalkan ikatan yang paling kuat. Makanya jagalah ikatan itu sampai engkau berpisah karena ajal. Ya, jagalah ikatan itu sampai berpisah karena ajal. Karena di dalam pernikahan itu pasti banyak persoalan-persoalan, dan salah satu obat dari pernikahan itu supaya aman, damai, dan tentram adalah sabar. Ya, adalah sabar. Makanya menikah nanti harus sabar. Ketika suami kita tidak bagus kata-katanya, makanya kita sebagai istri itu jangan juga kita balaiki dia. Kalau kita lihat suami kita panas, jangan kita jadi ikut panas. Ya, kalau kita lihat suami kita panas, kita dingin. Nanti ketika dia dingin, baru kita datang, apa masalahnya Pak? Apa masalahnya sehingga kita marah-marah tadi? Ya. Ternyata ada pekerjaan di luar, tidak bisa dia selesaikan. Ya, kemudian dia bawa permasalahan itu di rumah. Kita ini di rumah tadi, ya, aman-aman saja, tiba-tiba langsung disemprot. Tapi jangan juga tadi ketika kita punya suami tadi ada masalah-masalahnya di luar, pas datang langsung kita semprot. Nah, makanya langsung jadi pertengkaran luar biasa itu. Makanya ketika suami kita capek pulang dari kantor, dari kebun dan seterusnya, makanya jangan kita langsung pasang muka-muka jelek. Makanya kata Nabi, barang siapa yang tersenyum kepada suaminya, barang siapa yang tersenyum kepada suaminya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menebarkan rahmat kepadanya, akan memberikan rahmat kepada istri itu. Ya. Barang tersenyum saja kepada suami, tersenyum saja, Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Jadi begitu. Makanya kalau pulang nih bekerja tadi, senyum ke saya.
Kalaupun ada susah-susahnya itu suami kita itu, kalau kita senyum itu pasti kesusahannya itu akan meredup, akan tenang, akan damai. Jadi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena juga waktu ini terlalu mepet, kita mau bahas ini masalah nasihat perkawinan. Mungkin nanti di lain waktu kita akan jelaskan, karena kami ini juga merupakan penyuluh dari Kementerian Agama. Nanti kalau ada persoalan-persoalan yang terjadi ketika kita dalam mengarungi rumah tangga tadi itu, sebaiknya dikonsultasi kepada yang tahu masalah. Jangan kita konsultasi kepada tetangga-tetangga yang tidak tahu persoalan. Biasa itu yang menjadikan persoalan itu bukan jadi baik, malah jadi buruk. Makanya kalau ada persoalan, kenapa suamiku begini Ustaz? Kenapa suamiku begini Ustaz? Ya. Langsung sampaikan kepada Ustaz. Jangan sampaikan kepada orang-orang yang atau sahabat-sahabat ada. Jangan sampai nanti sahabat-sahabat kita itu kita tidak tahu, ternyata ada iri hati, ada dengki, ya, ada iri hati, ada dengki kepada kita. Kemudian dia tambah-tambah, bukan dia berikan jalan keluar tadi supaya baik ini tadi kita punya hubungan, justru sebaliknya dia suruh kita cari mamiku saja, bisa mamiku saja, dia bisa dipertahankan itu. Iya, banyak seperti itu. Makanya yang datang sama saya itu hampir setiap hari itu ada yang konsultasi masalah itu. Ya, bagaimana ini, tetangga ini. Makanya sekarang itu pengadilan agama itu sibuk apa mengurusi orang yang cerai. Karena pengadilan agama yang paling banyak peristiwa perceraian itu di Timur. Ya, di antara semua kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan itu Timur yang paling banyak persoalan yang berkaitan masalah perceraian. Makanya setiap hari itu sampai sore tidak ada berhenti-berhentinya sidang perceraian. Makanya kalau ada orang yang mau mengurus masalah perceraiannya itu biasa menunggu itu sampai 1 bulan atau 3 minggu baru bisa disidang lagi. Karena kenapa? Karena banyaknya itu, padatnya itu persidangan. Seperti itu. Ya, makanya mudah-mudahan adik kita nanti ini tidak pernah datang ke wilayah pengadilan agama. Kalaupun datang tidak berhubungan masalah perceraian. Olehnya itu kepada keluarga kita sekalian ini, mari kita berdoa mudah-mudahan anak kita nanti ini dalam mengarungi pernikahan itu diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, diberikan jalan keluar dari segala persoalan-persoalannya, dan diberikan keturunan-keturunan yang soleh-solehah, dan diberikan rezeki seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadhihi niyyah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahfud SAG, walaupun singkat tapi sangat padat dan sangat bermanfaat untuk kita semua, baik untuk pengantin baru ataupun sudah lama. Baiklah, demikianlah acara pada sore hari ini. Kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Arsyad. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi suri teladan bagi kita semua dan nabi yang mengajarkan kita amal-amal kebaikan sehingga kita bisa menjadi manusia-manusia yang baik. Baiklah, untuk acara yang pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustaz Syahrun SAG. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Nggak boleh tuh ngangkat nggak boleh begini. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العظيم. Nggak ada hilangnya, ini karena sudah makan lagi. Lampu sudah mati lagi. Ya, demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ustaz Syahrul Isadi. Semoga yang mendengarkan dan membacakan dan terjadi khusus untuk kedua kalian mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu nasihat pernikahan yang akan dibawakan oleh Ustaz Asri Kesaro. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Empat orang di sini kedengaran suara. Yang di belakang mana suara? Pengantin mana suara? Santai. Saya ulangi, Ibu, belum sesemarak dengan jumlah kepala yang dalam tenda. Memberi salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ternyata mulai dengan duka dan diulangi. Itu perempuan didobel di baru bersemangat. Di luar di sari ayat para Allah.
Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qa'il wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalikal ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba sunnati falaysa minni. Ibu, Bapak, mari kita menyegarkan kembali apa niat kita datang di pesta pernikahan. Pertama, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Doakan kedua mempelai Arsyad yang telah mendapatkan pasangan tulang rusuknya, Fitriani Baibuta, bertemu dengan Tarengge, bersatu dalam satu belanga. Insya Allah satu rasa, satu nikmat. Selamat Firinda. Semoga pernikahannya sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kedua, yang sudah menikah, Pak Desa dengan Ibu Desa, protokol dengan istrinya Pak Protokol, yang mengaji adinda kita tadi, insya Allah hari kulisu boleh minta butim baru pada tuh stase macaji butim baru. Subhanallah, masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, saudara-saudaraku, adinda-adindaku yang belum menikah, dengarkan baik-baik. Yang belum menikah, ada minuman, makanan yang disediakan. Baca basmalah sebelum makan. Niatkan, bacakan selawat. Insya Allah salat fardu tidak pernah melewati waktunya. Ditambah salat tahajud 40 malam berturut-turut. Insya Allah selesai pernikahannya Fitriani dengan Arsyad, pindah tenda ini ke rumah tak. Barakallah ilaha illallah, barakatuh bayaku, barakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mandiri kimatu barakah. Ini jemaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Arsyad, kita paham di bahasa Bugis sudah? Tidak, bahasa Tae. Oh iya, waktu balik gabung bahasa Tae soal bahasa Bugis. Ini jemaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mari terbatas waktu kita. Insya Allah isti aku masai kepada mau selesai. Ada 3 pilar dalam membangun sebuah rumah tangga. 3 pilar tersebut jemaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita menikah? Karena ingin mendapatkan yang namanya sakinah, sakanah. Uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrab hadhihi as-sajarata fatakuna minadh zalimin. Selama ini Arsyad tak pernah tenang, belum tenang. Karena laki-laki tidak akan tenang jika tidak ada pasangan tulang rusuknya. Begitu pula perempuan belum tenang jika belum tahu tempat di mana tulang rusuknya. Jemaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika bertemu 2 insan yang berbeda, laki-laki dan perempuan menyatu dalam satu akad pernikahan, janji karena Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah tenang batinnya. Tidak kurang itu menikah halal Fitriani istri saya. Akad nikah tadi saya nikahi dengan mas kawin tersebut karena
permasalahan dalam rumah tangga kembali pada saat akad nikah karena Allah. Kalau karena Allah kita hadirkan, insya Allah tak masalah. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakinah, ketenangan lahir dan batin, ketenangan dalam rumah tangga, ketenangan dalam hidup di dunia, lebih-lebih ketenangan di akhirat. Maka landasan pertama dari pernikahan ini adalah karena Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, binanna mataku lo Allah Ta'ala, mataku situman-tumanna, insya Allah ia didengang jalan keluar, entah dari mana datangnya secara tiba-tiba, karena Allah sebagai sandaran kita. Makanya kata Allah mengingatkan kepada Nabi Adam, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di dalam surga Hawa dengan uskun, dengan tenang. Tapi perlu dipaham, Arsad, perlu dipaham itu ketenangan dalam pernikahan tidaklah paten. Makanya pernikahan ada namanya bulan madu, bukan tahun madu. Ini jemaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Pak, jadi kalau ada bapak-bapak yang sudah menikah belum tenang, Pak De, silakan menikah lagi supaya bisa tenang. Ini karena tujuannya memang tenang. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua nih, pilar dalam pernikahan adalah mawaddah, cinta. Cinta bisa habis. Mada bisa diartikan sebagai bentuk fisik. Cinta karena bodinya, cinta karena wajahnya, cinta karena dompetnya. Habis. Ketika habis cinta, dia biasa gombalannya sang laki-laki. Wahai Dinda, ya, beribu-ribu langit, beribu-ribu bintang di langit, hanya satu yang terang, yaitu wajahmu. Kita ini sehidup semati keren. Tidak ada sehidup semati, jemaah rahmat Allah Subhanahu. Hari ini ku cintai kau, tapi kalau dapat yang lebih putih, berubah menjadi tai kucing kau. Cinta, mawaddah akan habis cinta. Kalau cantiknya masa umur 15 tahun masih bagus, umur 17 tahun masih andalan, tapi tolong balik 17 tahun menjadi 71 tahun. Maka buruk itu. Namo sabung mambo agak dipakai, kayak itu kamu gunakan. Namo Mirabella nomor 99 dipandai kejo ya lipstick keriput tommy. Sebab apa? Tua Mirama, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kecintaan ini Dinda yang akan habis nanti kekal jikalau yang ketiganya, pilar yang ketiga, warahmah, kasih sayang. Karena ada suami istri sudah benci nih suaminya, tapi muncul, kenapa kau belum cerai dengan itu? Masih pindah waktu nikah, tiru moneku matuamu. Ini jemaah rahmat Allah Subhanahu. Karena kasih sayangnya Pak. Ini mungkin dia tidak sayang lagi sama suaminya, tidak cinta sama suaminya, tapi karena kasih sayangnya dia lihat anak-anaknya, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pertahankan keluarga jemaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini perlu dipahami, perlu kita pahami. Oleh sebab itu Fitriani paham kewajibannya, Arsad paham kewajibannya, Arsad paham haknya, Fitriani juga paham haknya. Kalau menyangkut kewajiban lahir dan batin kalau ini Pak Arsad nggak usah ditanya. Beda dengan kalau saya yang Pak Desa, karena ada 3 itu kalau laki-laki Pak, pandangan hidup, pegangan hidup, ya, dan tuntunan hidup. Sini jemaah rahmat. Kalau kuliah tidak Dinda ini masih pandangan hidup jemaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Depan lupa Andi, Arsad, biasa naik motor baru? Biasa. Kalau naik motor baru itu di starter kosong dulu Dinda. Sudah di starter kosong di kontak, baru di starter nih. Sementara itu dipanasi mesinnya. Jangan langsung gigi 4 patah nanti. Jadi pelai di papusu itu masina yolo, ke mapusu ni masina, insya Allah masina lagi. 99 berbanding 1 nampak, tapi 99 tersembunyi. Tapi kalau nampak nih, wah, aliwa dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kewajiban. Apa kewajiban kita sebagai suami? Lihat tadi, serah, terima, tanggung jawab,
Ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat dulu istri kita, Dinda. Kata Ki. Pandang Ki istri kita. Luar biasa. Kalau mau Ki lihat cantik sama sekarang, belikan dua baju kayak ini. Karena baju istri ini kesini. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah cantik nikmat tuh. Makanya dipilih perempuan bu, dinilai perempuan karena 4 perkara. 1. Limaliha karena hartanya. 2. Lihasabiha karena keturunannya. 3. Karena kecantikannya. Lijamaliha. Yang keempat, lidiniha karena agamanya. Tapi apabila agamanya dia sudah miliki, akhlaknya sudah miliki, maka 1, 2, 3 sudah terwakili semua jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ini asal kata makun rai cantik di luar tapi hatinya sakaratul maut. Iya, cantik bolesa. Ini jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian Dinda, apa lagi kewajiban kita? Perintahkan kepada istri kita untuk dirikan sholat. Sumpahnya, wahai para suami, tolong kita adalah pemimpin dalam rumah tangga, penentu kemana arahnya menahkodai perahu dalam rumah tangga. Kalau komandannya yang salah, hati-hati. Makanya diawali dari sang suami menjadi imam. Makanya ada tadi disuruh baca basmalah, disuruh baca al-fatihah, karena dia adalah calon pemimpin dalam rumah tangga. Separuh ibadah ada dalam pernikahan, separuhnya tinggal dia yang sempurnakan kedua mempelai. Ini. Kemudian selanjutnya apa? Kewajiban kita adalah menafkahinya. Tapi ingat, karena ada juga ini pesannya orang tua tak. Ibu, bapak, kedengi muane lamari anak perempuan tak, anak waktu merenta, nah itu muane dia tanda-tanda na TV, dia tanda-tanda na bawah. Itu muane mandala cokona, ada tak terima. Mari, salah satunya masih ini. Tekere paku galap paku jambatan. Saya nak mulai cipre. Kedengi doi nak kalian tabung. Tanya pada adanya. Muhammad. Dinda jangan begitu ya. Iya, tidak mungkin. Jemaah rahmatullah Subhanahu wa taala. Ya, karena ada dua yang perlu dipahami. Uangnya suami, uangnya istri. Tapi uangnya istri bukan uangnya suami. Betul Bu? Bu Desa, kalau ada penghasilan ke Bu Desa, mau dikasih Pak Desa, boleh. Kalau tidak, hakka. Tapi kalau uangnya Pak Desa, beri kanasan. Ini jemaah rahmatullah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dosanya istri adalah dosanya suami. Karena dia pemimpin dalam rumah tangga jemaah rahmatullah. Makanya kalau ada suami yang kikir, tapi maaf, sekte alias paku jembatan, bisa gede uangnya? Boleh. Bude ambil mati banyak Pak Desa. Kalau ada uangnya di dompetnya 2 juta, ambil mati 500 Bude. Baru masak kami Pak Desa, yang enak-enak. Datang Pak Desa, mimpi apa aku semalam Bu Desa? Enak sekali makanan tak. Nah enak-enak Pak De, rasa bandui inau. Ada yang jualnya di sekte tak. Tapi ini nama sekte Pak Desa, saya akui. Beliau adalah ketua Dewan Masjid kami, jemaah rahmatullah Subhanahu wa taala. Insyaallah Pak Desa ini tidak perlu lagi dipilih lagi di Tarengge, cukup dikukuhkan. Amin ya rabbal alamin, jemaah rahmatullah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Dinda, apa haknya kita sebagai istri? Dilayani, disiapkan oleh suami kita, semuanya ditanggung oleh suami kita jemaah rahmatullah. Tapi ingat Dinda, sebaik-baik istri adalah istri yang salehah, istri yang membahagiakan suaminya, istri yang menggembirakan suaminya, tidak menyakiti hatinya suaminya jemaah rahmatullah Subhanahu wa taala. Insyaallah semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan Bu, tapi karena panas juga di sini ibu dari tadi lontok di bedak sampai ada masuk jamaah rahmati Allah. Makanya engkau pangguru kindi, siapa yang laki-laki kalau ada istrinya suka kita mintiro-tiro apa-apa lampu yang asal cicil baca lulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbiru wasabiru, lipat tidak kelahiran kita Pak. Wasbiru wasabiru warabitu, baru sapu lehernya istri dari belakang. Insyaallah berhenti itu istri cicil-cicil hanya bagi kita. Tapi jangan disapu dari depan, karena kalau dari depan bukan mas sapu, tapi mengisok. Ini jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada suami kita ibu, kata pertama hanya sembarang lihat di luar, bacakan ayat di kursi. Baru sapu di pusarnya. Setelah kita sapu di pusarnya, kasih terus di bawahnya pusarnya. Insyaallah, pajak kita jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan
Dahulukan salawat, akhiri dengan salawat. Mabarakallahu Allah Ta'ala. Aku ni lupa apa boleh tugas kita. Jadi terakhir materi guru tamari penerang kepada saya. Yaitu nasabah kuncinya rezeki dalam rumah. Makanya Dinda, kalau Arsad pergi mencari rezeki, ikhlaskan, tersenyum, doakan di dalam perjalanannya. Tapi Arsad, di kalau baring-baring Fitriani mulia, makanya itu ngotot kepada saya, dari kumangololot tengasan, ambil kaki kanan, langkahkan ke barat. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Insyaallah rezeki ada di sebelah barat. Jika kalau menghadap ke timur, istri kita Arsad, langkahkan kaki kanan ke timur. Insyaallah rezeki ada di timur. Makuna siapa anak lombok nah. Ambe, botumba pare ke benai ku lumbang-lumbang. Patulini mo ko. Patulini mo kade. Asabadeng rezeki patulini jamaah. Bertanya lagi terakhir kalinya Bu, bagaimana pare kalau kembaliannya ada lumbang? Botumba lenga-lenga mo. Nah, aku mau ambil, dan ibu pale banungmu. Botumba dale lokku biulungmu. Asabalenga di bedeng jamaah rahmatil Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selamat gini sakinah wa warahmah. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Barakallahu laka wa barak alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami. Pada hari ini ya Allah, hari yang sangat berbahagia kepada keluarga kami ya Allah. Kedua mempelai telah duduk di hadapan kami ya Allah. Arsyad mendapatkan pasangan tulang rusuknya Fitriani ya Allah. Jadikan mereka ya Allah sakinah mawaddah warahmah. Engkau berikan keturunan saleh dan saleh. Bahagianya bukan saja di dunia ya Allah, tetapi bahagia di akhirat. Itu yang lebih hakiki ya Allah. Ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami, dengan pernikahan ini ya Allah, dengan akad walimatul urus ini Allah, Engkau lebih khusyukkan lagi ibadahnya ya Allah. Sebab tiadalah guna kami hidup di dunia 100 tahun bahkan lebih dari 100 tahun kalau kami hanya hidup tidak ada ibadah di dalamnya jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan ini adalah ladang ibadah pada kedua mempelai. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Jadikan persatuan kami semakin kokoh ya Allah. Jauhkan kami dari bala musibah dan bencana ya Allah, termasuk wabah COVID-19 yang semakin hari ini ya Allah semakin mewabah di daerah kami ya Allah. Ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami yang ditimpa di musibah ya Allah, seperti yang terjadi di Mamuju Majene ya Allah, di Bulukumba, di Manado dan Kalsel dan sebagainya ya Allah. Engkau tempat tumpuan kami semua ya Allah. Ya Allah, ijabah doa kami ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa sallallahu. Ya, demikianlah nasihat tentang yang dibawakan oleh Ustaz Nasrul SAB. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan terkhusus untuk kedua mempelai. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Baiklah, untuk selanjutnya kami persilakan kepada tamu undangan untuk mencicipi hidangan yang sudah disediakan oleh keluarga. Jadi, ya, maaf sekali lagi untuk tamu undangan silakan naik pelaminan untuk memberikan doa restu kepada kedua mempelai dan mencicipi hidangan yang sudah disediakan oleh keluarga. Terima kasih. Cukup dengan ucapan wabillahi